Selamat datang teman-teman semua. Selamat menyaksikan BNF Podcast kembali. Kali ini kita hadir dalam seri edukasi. Wah, ini seri baru dan ini adalah episode perdana dari seri edukasi. Dan podcast edukasi ini merupakan rangkaian dari podcast berseri yang akan membahas tentang program edukasi yang dilaksanakan sampai saat ini. Dan harapannya melalui podcast ini kita akan berbagi tentang praktek pendidikan lingkungan yang kita lakukan kepada Sobat Natura dengan berbagai latar belakang. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Caranya pasti sudah tahu ya. Klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa klik yang ada logo loncengnya. Asik. Oke. Seri perdana dalam podcast edukasi ini akan membagikan bagaimana program edukasi Borneo Nature Foundation bermula, terbentuk, dengan narasumber yang masih kita rahasiakan. Saya akan kasih satu teaser video yang akan menggambarkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh tim edukasi dari Borneo Nature Foundation. Dan check this out. Oke, gimana tadi videonya? Mantap ya? Seru kan? Pasti penasaran dengan siapa yang berada di belakangnya. Nah, kali ini karena kita berbincang-bincang pasti tidak saya sendiri, akan ada narasumbernya. Mari kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Spesial kita hadirkan Kak Petris. Selamat datang di podcast kita. Halo. Hai, thank you. Wow. Gimana Kak Petris? Excited. Deg-degan juga karena ini seri perdana ya betul, Kak ya. Betul. Ya, jadi Sobat Natura selamat menyaksikan di podcast seri edukasi kali ini bersama kita tim edukasi. Oke. Kak Petris, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Ini di tengah pandemi kita masih harus berkegiatan. Ya. Gimana menghadapi pandemi ini, Kak Petris? Harus positive thinking juga kepada Betul, Sobat betul. Natura. Betul. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, terapkan 5M juga. Let's survive together. Mantap. Tuh, Sobat Natura. Oke. Kak Petris ini adalah salah satu dari tim edukasi dari Borneo Nature Foundation dan sudah malang melintang. Malang melintang. Split, Kak. Split ya. Udah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kak Petris bersama teman-teman dari tim edukasi Borneo Nature Foundation. Nah, mungkin sedikit cerita nih Kak, bagaimana awal dari program edukasi ini
terbentuk. Gitu. Ya, jadi terima kasih ya Kak sebelumnya. Jadi program pendidikan atau program edukasi BNF ini pertama kali itu dibuat pada tahun 2015. Nah, kenapa ini dibuat? Karena sebelumnya Born Indonesia Foundation itu adalah fokusnya kepada penelitian. Nah, kemudian semakin berkembang, kemudian juga ke mengembangkan program-program yang lainnya, salah satunya adalah program edukasi BNF ini. Nah, karena site kita atau tempat penelitian kita itu di Taman Nasional Sebangau, kita pun sedikit khawatir nih ngelihat anak-anak yang tinggal di sekitaran sungai Sebangau itu, di sekitar Taman Nasional Sebangau atau di Desa Kereng lebih tepatnya, Kelurahan Kereng Mengkirai. Mereka tinggal dekat dengan Taman Nasional Sebangau, tapi kok nggak tahu gitu loh, apa sih yang ada di Taman Nasional Sebangau ini? Kenapa sih orang kok bolak-balik masuk ke dalam hutan? Apa sih yang dilakukan? Kenapa penting sekali kayaknya harus masuk ke situ? Nah, berangkat dari hal tersebut, kemudian terbentuklah tim edukasi BNF dengan tujuan bahwa reconnect children to nature. Jadi artinya kita mau anak-anak ini kita hubungkan kembali dengan alam. Mantap. Begitu. Iya betul Kak, karena kan kalau dulu ingat ya Kak ya, kita dulu mandi di sungai itu sesuatu yang biasa lah ya. Terus kadang-kadang kalau misalnya ada nenek atau kakek yang kalau kata orang Dayak tuh suka ngambilin rotan mantat. Nah, misalnya kayak gitu kan ikut, atau misalnya sekedar ikut mama atau ibu atau umai ngambilin kelakai. Nah, tapi kalau sekarang kan dengan semua gadget, gawai, dengan semua permainan, dengan TV dan apapun itu, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Benar. Iya, bahkan mereka nggak tahu ternyata kita punya Taman Nasional Sebangau. Seperti itu. Nah, jadi karena hal itu kita mau bawa anak-anak ini mengenal kembali alam mereka, reconnect mereka to nature, kemudian juga membuat mereka memiliki kesadaran bahwa kita punya taman nasional, kita punya lingkungan, environment yang kita harus lindungi gitu. Jadi itu yang mengawalinya. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, apa visi dan misinya dari BNF? Oke, nah visi dan misi dari edukasi BNF ini, visinya kita membangun generasi yang sadar lingkungan yang akan melestarikan warisan alam dan budaya Borneo. Misinya kita mau membangun sebuah generasi yang tahu dan peduli tentang konservasi, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan pentingnya hutan Kalimantan, pendekatan budaya lokal dengan menghubungkan sifat-sifat budaya Dayak dan pesan untuk melindungi warisan alam Kalimantan. Jadi kita tidak hanya memberikan anak-anak pengetahuan tentang lingkungan, tentang konservasi, tapi kita juga mau anak-anak menghubungkan sifat-sifat budaya Dayak, tidak meninggalkan budayanya. Ya, itu penting tuh Kak. Ya karena kan kalau Kakak Hafiz sendiri ingat, mungkin Sobat Natura juga punya pengalaman bahwa atau pernah dengar dari Tambi Buenya, dulu orang Dayak itu kalau dia berburu Kak, ya berburu secukupnya. Artinya untuk dirinya sendiri. Ya, nah kan tidak berburu sebanyak-banyaknya. Nah itulah yang budaya-budaya kita mau bawa. Sebenarnya dari dulu setiap suku yang ada dimanapun itu punya hubungan yang baik dengan alam begitu. Betul. Kamu mengambil secukupnya kan seperti itu. Kenapa ada ladang berpindah? Karena ya kalau misalnya sudah selesai mereka pindah, mereka akan tanami tempat yang baru lagi seperti itu. Oke. Dan pemahaman itu tim edukasi kemas untuk disampaikan ke anak-anak. Betul, kita menggunakan beberapa metode dan pendekatan yang selain itu kita observasi dulu nih anak-anak ini kecerdasannya apa sih? Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang lain-lain. Nah, kita coba observasi itu, kita diskusi bersama tim yang ada, kemudian kita merancang kegiatan seperti apa yang mereka akan lebih mudah mengerti, sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Nah, salah satu metode yang kita gunakan adalah hands-on experience. Apa itu hands-on experience? Apa ya? Mungkin Sobat Natura nih kalau praktisi pendidikan pasti udah tahu ya, ini pasti udah pernah melakukan juga. Nah, hands-on experience ini kan maksudnya adalah anak-anak tidak hanya belajar, tapi mereka dibawa ke suatu tempat langsung. Betul Kak, dan langsung misalnya nih, belajar tentang orang utan. Nggak bisa, ya bisa sih belajar lewat gambar dan sebagainya, tapi mereka akan lebih
tahu dan kenal lagi, misal kita bawa ke tempat rehabilitasi orang Betul, hutan. melihat real. Iya, kenapa orang hutan yang harusnya liar kenapa harus direhabilitasi? Dari situ mereka mulai belajar. Atau misalnya mereka belajar tentang sampah, Ya. dibawa ke TPA. Kenapa sampah sampai menumpuk? Jadi mereka kita ajarkan juga critical thinking, bagaimana berpikir secara kritis, betul. Melalui metode hands-on experience ini. Mantap sekali itu metode-metodenya tadi. Betul. Ada banyak beberapa metode yang kita coba, tapi salah satunya adalah ini yang kita gunakan. Nah, tadi itu kan visi misinya juga ke anak-anak ya. Maksudnya artinya visi misinya tidak spesifik ke ini tuh, ke mana? Ke anak-anak Sebangau. Ada di mana aja nih Kak? Oh iya program-program betul. edukasi? Nah, buat untuk Sobat Natura, awalnya kita nih fokusnya di Desa Kereng Bengkira ya. Nah, kemudian karena Borneo Nature Foundation juga berkembang, akhirnya pendidikan lingkungan kita juga merambah ke yang lainnya. Nah, selain di Kereng Bengkirai dengan kegiatan di sana, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah. Sebelumnya kita nggak masuk sekolah nih, kita merekrut siapa aja nih anak yang mau ikut. Yang mau aja ya. Yang mau ikut, ayo kita belajar sambil bermain dengan metode-metode yang berbeda pastinya, yang mereka lebih senang. Sambil bisa dilihat di slide juga nih buat Sobat Natura. Nah, ini yang seperti kegiatan yang kita lakukan di alam terbuka, outdoor. Nah, kemudian kita mulai merambah ke sekolah nih Kak. Sekolah-sekolah awalnya sekolah-sekolah yang ada di Kereng. Kemudian mulai lagi sekolah yang ada di Palangkaraya. Nah, kemudian karena kita juga punya program juga di landscape Rungan, akhirnya kita juga mulai merambah di PLH di Desa Mungku Baru, seperti itu. Jadi kita mulai ke sekolahnya juga, ke anak-anaknya. Nah, kedepannya juga kita mau masuk ke desa-desa yang menjadi yang di bawah atau yang bekerja sama dengan Borneo Nature Foundation. Kedepannya seperti itu. Berarti tim edukasi ini tidak bergerak sendiri ya? Tidak, ada partner ya? Banyak banget yang mensupport kita. Pernah bekerja sama dengan siapa aja nih Kak? Jadi kita pernah bekerja dengan Taman Baca Inovator, TBI. TBI betul. Kita membantu TBI untuk membangun perpustakaan di tempat kita melakukan kegiatan. Kemudian juga ada Teach for Future kemarin, yang juga kita dapat dana hibah nih buat bantuin anak-anak buat bikin kebun organik ya. Nanti nih ada nih serinya Kak, episode selanjutnya nih yang akan bahas ini. Kemudian juga ada bekerja sama dengan yang lainnya juga, donor-donor yang membantu kita. Kemudian juga kita pernah otomatis juga dengan dinas-dinas yang ada di Kota Palangkaraya yang sangat mendukung dengan kegiatan yang kita lakukan. Ada dinas kota, pendidikan kota, provinsi, kemudian yang lainnya juga. Kita berterima kasih sekali kepada semua pihak yang ikut terlibat kita. Mungkin ada yang belum tersebutkan karena saking banyaknya, tapi kita berterima kasih seperti itu. Dan kita tidak menutup kemungkinan nih Kak untuk berkolaborasi, bisa berkolaborasi betul. Misalnya seperti kemarin Sejiwa Foundation, kita ada bincang bersama. Kita juga ada dengan sekolah-sekolah lain juga yang sekolah di luar Kalimantan juga kita membuka kesempatan dengan betul. selebar-lebarnya. Silakan bisa bekerja sama dengan kita. Ada yang dari Bali, dari Jogja, bahkan ada dari luar Indonesia. Mantap. Oke, kalau menurut Kak Petris nih, sekarang gimana kondisi pendidikan lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Tengah? Atau mau mengomentari secara nasional? Kalimantan Tengah aja dulu. Gimana kalau dari Kak Petris? Kalau setahu saya ya, setahu kakak ya. Kakak. Maaf ya, Sobat Natura. Oke, jadi menurut kakak agak aneh ya, sebenarnya ke saya sajalah. Menurut saya pendidikan lingkungan belum menjadi prioritas utama Kak di sini. Mungkin karena kita masih dikelilingi sampai saat ini ya, masih dikelilingi dengan lingkungan yang masih asri, hutan kita masih banyak. Jadi belum terkena dampaknya secara langsung lah. Mungkin cuman yang asap-asap yang terjadi setiap tahun itu aja. Nah, cuman beberapa teman juga yang praktisi pendidikan dari dulu memang sudah giat nih mengkampanyekan tentang pendidikan lingkungan ini. Cuman memang belum ya jadi prioritas utama mungkin untuk masyarakat yang ada di sini. Tapi kita berharap pelan-pelan karena sekarang banyak sekolah yang mulai aware Kak, mulai sadar nih bahwa ternyata pendidikan lingkungan ini tuh penting. Ya nggak cuman
tugasnya NGO lingkungan ataupun tugasnya aktivis lingkungan, tapi semua. Nah, kenapa kita ke anak-anak? Kenapa kita ke sekolah? Karena nanti mereka yang akan melanjutkan. Kita nggak mau dong anak-anak nggak tahu tentang alamnya, anak-anak tidak mengenal lingkungannya, anak-anak tidak peduli dan lingkungannya. Nah, itu kenapa kita masuk sekolah. Nah, sekarang sih menurut saya itu lebih baik, banyak yang lebih aware. Mungkin juga karena sebelum-sebelumnya orang menganggap kebakaran itu biasa, tapi sekarang sudah mulai bahwa dampaknya sangat berat. Nah, dan itu kita bisa masuk ke situ, dan mungkin juga promosi dari Borneo Nature Foundation yang sangat hebat. Ya. Jadi semakin banyak dikenal gitu. Oh iya, mantap. Padahal tadi saya mau nanya tuh, kenapa pendidikan lingkungan hidup harus jadi prioritas? Tapi tadi udah dijawab tuh, karena nanti anak-anak nih yang akan jadi ini ya Kak, jadi apa? Generasi ke depan yang nanti pegang. Betul. Mantap sekali. Bagaimana kita bisa mewarisi sesuatu kepada mereka? Ya, kalau kita sendiri tidak mau mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi. Betul. Kalau katanya Greta nih, act now. Kita harus act now. Nah, bagaimana caranya? Sekarang. Betul. Tahunya Beraksi sekarang. Ya, karena itu kan menjadi bagi orang-orang tertentu, bukan orang-orang tertentu ya. Setiap orang punya bagiannya ya. Bagian kita dari tim edukasi adalah kita memberikan pendidikan lingkungan hidup. Nah, ada lagi nih bagian yang membuat menciptakan keputusan atau menyusun peraturan dan sebagainya. Itu semua punya di bidangnya masing-masing. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama itu untuk akhirnya nanti juga kita bisa hidup seimbang bersama lingkungan. Mantap. Ternyata sangat dibutuhkan berkolaborasi teman-teman. Yes, sekarang nggak bisa jalan sendiri kan. Benar. Setuju. Mungkin Sobat Natura sedikit bingung ada apa di antara kita di sini ya. Mungkin nih kalau yang ini apa nih Kak? Oh iya, nih ada boneka nih. Ini apa nih? Boneka apa nih Kak? Gibbon. Ini owa-owa. Ini ada. Apakah ini Kak? Kalau yang di atas ini orangutan. Yang ini adalah terenggiling. Waduh. Ini semua makhluk. Kok makhluk? Ini semua satwa liar yang liar yang ada yang kita bisa temukan di Taman Nasional Sebangau. Nah, ini juga salah satu metode yang kita gunakan nih buat anak-anak. Gimana Kak? Nah, jadi mungkin mereka cuma lihat gambar, tapi melalui boneka juga mereka bisa, oh ternyata terenggiling lidahnya panjang ya Kak. Oh ternyata owa tuh nggak punya ekor ya Kak. Oh, iya gitu. Karena kalau ekor tuh namanya monyet ya. Iya, kalau kera ya kayak kera Sobat Natura gitu. Oke. Nah, ini mungkin ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim edukasi. Beberapa programnya ada Gibbon Goes to School, itu kita mendongeng dari buku yang ditulis oleh peneliti yang pada saat kebakaran merasakan bahwa ternyata ini dampaknya tuh nggak cuma ke manusia tapi juga ke hewan. Nah, kita menggunakan metode dongeng, kita coba berikan ke anak-anak. Kemudian ini juga nih ada kita bawa anak-anak. Oh, ini festival anak Sebangau. Keren ya. Anak Sebangau ada festivalnya tuh Kak? Iya, ini ada edukasi di Muku Baru kerjasama dengan sekolah yang ada di sana SMP. Kemudian ini ada kita anak-anak forest walk atau ketika mereka jalan-jalan di hutan. Ini yang hands on experience. Betul. Lihat seru ya, seru banget ya, seru. Oke. Nah, untuk Sobat Natura, seru banget kan kegiatan yang dilakukan oleh Borneo Nature Foundation tim edukasi. Sebenarnya sih kita berharap ya, nggak cuman kita yang bisa melakukan ini, tapi teman-teman lain yang ada di pulau-pulau yang lain juga banyak banget yang melakukan praktik ini. Mungkin juga kegiatan kita bisa menginspirasi. Ada teman-teman yang mau berkolaborasi, silakan hubungi kita melalui sosial media kita. Dan untuk Sobat Natura untuk mengikuti episode berikutnya ya Kak ya. Jangan lupa like, komen juga, subscribe, bunyikan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, misal nih ada pertanyaan terkait setelah menonton episode ini, silakan komen juga. Nanti kita coba balas juga ya Kak. Kita coba balas. Oke. Di edukasi ada program apa aja nih Kak? Oh iya, nah di nama-nama programnya. Nama-nama program. Nah, kita ada beberapa program yang sedang kita jalankan sampai saat ini. Yang pertama itu ada Anak Sebangau. Ini adalah project pertama yang saya bilang tadi yang dibentuk di awalnya ya. Dibentuk di Kelurahan Kereng, di mana kita bawa anak-anak SD
SD untuk bermain bersama tentang pendidikan lingkungan dengan metode bermain. Kemudian kita di sekolah-sekolah ada namanya kelas konservasi. Nah, idenya adalah membawa hutan rawa gambut ke dalam ruang kelas. Betul. Ada 10 modul nih tentang hutan rawa gambut ini, terutama Taman Nasional Sebangau. Hutan Sebangau. Nah, kemudian ada kegiatan juga proyek namanya edukasi di Mungkubaru. Nah, ini tim edukasi akan regularly atau setiap bulannya akan pergi ke desa ini untuk melakukan pendidikan lingkungan hidup mulai dari SD, SMP, kemudian juga masuk ke dalam lingkungan agama juga. Kita mulai belajar juga bersama anak-anak melalui agama ini gitu. Kemudian juga ada lagi namanya Gibbon Goes to School. Itu adalah Jack mendongeng nih yang tadi ya juga. Betul, dengan boneka, dengan slide dan sebagainya. Nanti kita juga mau launching. Oh iya, nanti kita akan ada aplikasi ya. Aplikasi buku ini Gibbon ini buku judulnya The Little Gibbon Who Lost His Song atau awal kecil yang kehilangan nyanyiannya. Nanti kita akan kita buat ke dalam aplikasi nih kan. Nanti kita launching buat Sobat Natura. Iya, bisa download nanti tuh langsung. Yes, betul. Jadi bisa menyaksikan dongengnya. Nanti kita bisa tulis di komen untuk linknya ya, bagaimana cara downloadnya. Itu bagus banget tuh Kak. Itu buat anak-anak bisa mengenal, nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga untuk mengenal bagaimana hutan Sebangau, keanekaragaman hayati di dalamnya, dan betapa buruknya efek dari kebakaran dan asap ini. Dan itu hadirnya berarti nggak cuma ke kelas-kelas, sekarang bisa ke rumah-rumah. Betul, keren banget Sobat Natura. Dan juga bisa belajar bahasa Inggris Kak. Karena bilingual, dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, siap Kak. Nanti saya akan download itu. Untuk remaja ada nggak Kak? Oh, untuk remaja ada, namanya adalah Sebangau Rangers. Bukan Power Rangers, Sebangau Ranger. Nah, Sebangau Ranger ini dia lebih keren lagi nih Kak, karena dia anak-anak di sini diajarin untuk lebih berpikir kritis lagi. Bagaimana melakukan aksi. Jadi kalau di Enak Sebangau dia belajar, diperkenalkan dan alam, nah di sini mereka bagaimana caranya beraksi, bagaimana mereka bisa memaksimalkan kapasitas diri mereka gitu. Jadi mulai dari level SD, mulai dari remaja juga, betul, kemudian di sekolah, mulai dari yang kereng, mulai dari yang desa-desa lain juga. Gitu. Jadinya multi layers. Iya. Kita juga ada kegiatan membaca Kak. Jadi nggak cuma mengajarkan tentang pendidikan lingkungan, kita juga mau membantu anak-anak meningkatkan literasi yang mereka punya. Karena literasi nggak cuma tentang membaca, tapi bagaimana memahami sebuah kalimat, bagaimana memahami sebuah instruksi. Karena literasi tidak hanya tentang membaca gitu, luas. Dan tantangannya sekarang lebih berat Kak. Berat sekali. Karena bersaingnya sama gadget. Yes, itu. Ditambah lagi sekarang kondisi pandemi Kak. Ya, wow, betul. Nggak cuman kita yang merasakan ya Kak ya, tapi kayaknya semua a whole world, seluruh dunia. Bukan a whole new world. Oh iya, aku baru mau nyanyi. A whole new. Iya, jadi semua orang ya kayaknya ya Kak ya merasakan pandemi ini ya. Pastinya tim edukasi BNF juga terkena dampak dari ini. Gimana Kak? Strategi dari tim edukasi ini menghadapi kondisi pandemi, tapi edukasi harus tetap berjalan dong, ya kan ya? Betul. Nah, gimana? Nah, itu kita berdiskusi dengan tim bagaimana mencari strategi yang tepat untuk pandemi ini. Nah, sebelumnya kita melakukan enak dong ya, sebelum pandemi kita outdoor, bermain, apalagi anak-anaknya suka main di lapangan apa segala macam, tapi karena pandemi akhirnya kita mencari strategi lain bagaimana tetap ada kegiatan dengan weekly pack namanya. Weekly pack. Ya. Itu untuk anak Sebangau nih. Terus untuk anak Sebangau Ranger, mereka tetap ada kegiatan tapi dengan prokes yang sangat ketat nih Kak. Jadi fasilitatornya sendiri punya rule nih, pokoknya yang nggak pakai masker, yang nggak jaga jarak nih, ya udah nggak usah datang. Nah, jadi karena anaknya juga cukup besar, remaja, mereka bisa bertanggung jawab atas dirinya. Mereka cukup mengerti. Nah, yang di Mungkubaru yang awalnya kita bisa datang 2-3 kali sebulan, akhirnya kita mulai reduce nih 1 kali sebulan, tapi kita datang dengan anak-anak, berkegiatan dengan prokes juga. Kemudian dengan sedikit anak, misalnya yang dulu bisa sampai 30, 40. Mungkin sekarang per 15. Oke, nanti datang lagi. Jadi
beradaptasi. Dengan waktu yang lebih singkat juga sih sebenarnya. Dengan waktu yang lebih singkat beradaptasi dengan Betul, ini ya. mau nggak mau. Dan ada lagi kita selain itu kelas konservasi kan kita nggak ada nih di kelas ya kan, Iya, karena sekolah semuanya tidak boleh masuk Tatap sekolah. muka, betul. Nah, kita mencari strategi lain dengan going online atau kita daring nih. Jadi kelas konservasi daring kita tawarkan ke sekolah-sekolah yang mau kerjasama. Ya. Dan nggak cuman sekolah yang bisa di Palangkaraya, tapi juga sekolah-sekolah di pulau lain yang mau kerjasama dan kita bisa banget kak. Berarti kelas konservasi go nasional. Go. Karena bisa di mana aja kan. Karena Nasional, internasional. baru-baru kemarin ini ya, apa? Saya dengar sudah bekerja sama dengan Jogja. Iya betul, ada sekolah di Jogja yang kita yang mengundang kita untuk untuk melakukan kelas konservasi. Ini salah satu contohnya. Oh ini nih. Zoom lewat. Iya, dengan platform apa aja, mungkin bisa Zoom, bisa yang lainnya juga, tergantung atau Google Meet, Iya, tergantung sekolahnya seperti apa. Nah ini kegiatan sebelum pandemi, kita ada main apa segala macam, tapi saat ini kita Di Klipek tadi ya. iya. Betul. Oke, Nah, gitu. tapi itu masih kisi-kisi ya. Nanti akan dibahas sama masing-masing narasumber. Oh, jadi ada yang lebih detail lagi ya. Betul. Ya? Jadi nanti akan di episode-episode berikutnya akan dibahas tuh detail-detail dari tadi Sebangau Ranger, terus juga ada anak Sebangau, terus yang program Mengku Baru, terus juga ada Kelas konservasi. kelas konservasi. Nah nanti itu akan ada episode khusus. Nah supaya nggak ketinggalan tuh jangan lupa tuh. Tapi pasti sudah pada pinter ya. Pasti sudah pada tahu tuh. Klik like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya tuh. Jangan lupa. Keren. Don't forget kalau bahasa Inggrisnya tuh jangan lupa. Ngasih tahu aja biar pada paham. Biar bisa sama-sama belajar ya Biar Kak, bahasa sama-sama Inggris. belajar, ya. Betul. Oke. Ini biar lebih seru lagi. Kita tidak hanya ngobrol-ngobrol, tapi kita sudah menyediakan sebuah permainan ya. Apa tuh? Apa tuh? Ya apa tuh? Nama permainannya ini satu kata 1000 cerita. Wah. Waduh, saya minta bantuan jin-jin yang ada di sini dulu. Tolong mana permainan kita? Asik. Waduh, ini jin beneran yang ngasih. Makasih Om Jin. Oke, Gimana Kak? jadi kita sudah siapkan ini tempat kayaknya bekas es krim. bukan ini yang penting, tapi di dalamnya. Di dalamnya ada kertas yang sudah kita kasih kata-kata. Jadi ada kata-kata yang sudah kita siapkan. Nah, tugas Kak Petris nanti adalah memilih secara acak. Jadi akan dipilih satu gitu. Nanti Kak Petris terus Deg-degan ya? Oh, deg-degan ya? Kuis. Deg-degan. Seperti kuis ya. Seperti kuis. Deg-degan kayak nunggu pengumuman PNS. Oh. Oke, ini nanti Kak Petris langsung mengutarakan apa aja ketika ngebaca satu kata yang ada di sini. Yang berhubungan dengan Yang berhubungan edukasi ya Kak. Berhubungan ya? dengan Oke, edukasi oke, tentunya. oke. Oke, kita mulai. Bagaimana? Ready? Sedikit deg-degan ya. Sedikit Aduh, deg-degan. oke. Nggak boleh lihat loh ya. Oke, baik. Siap. Mantap. Apa tuh Kak? Buah. Buah. Oh, buah. Mantap, Nah, buah. betul. Oke, silakan Kak. Gimana Kak? Ada apa dengan buah? Ada apa dengan Ada buah? apa? Iya. AADB. AADB. Iya, Ada apa kalau dengan- ada apa dengan cinta ADC. Ini ada apa dengan buah? Oke, ada apa dengan buah? Jadi kita dari tim edukasi ini kita punya salah satu strategi untuk anak-anak mengurangi makanan yang manis-manis dan juga mengurangi konsumsi makanan berplastik ya. Ah, Jadi kan anak-anak nih suka banget sama makanan manis. kayak ciki-ciki. Iya, ya, permen, coklat apa segala macam, es. Nah kita kita mau anak-anak mulai mengenal hidup yang sehat dengan Betul, cara itu penting. setiap akhir kegiatan kita selalu memberi anak-anak buah, Ah, jenis buah apapun, Ya. mulai buah pisang, semangka, ya. melon, apel, Anggur. salah. Salah. Mantap. sekali. Betul, jadi anak-anak dibiasakan memakan buah untuk mengurangi jadi konsumsi gulanya supaya nggak sugar rush. Sugar rush. Apa tuh sugar rush ya? Ya kebanyakan makan gula jadi Kebanyakan terlalu makan aktif gula. kan. Oh, Nah jadi aktif kita bun. kasih aktif bun, kita kasihnya buah. Jadi dimanapun kita pergi, setiap kita melakukan kegiatan kita akan kasih buah untuk anak-anak. Wih, aku mau daftar ikut biar dapat buah. Biar dapat buah, Biar mau dapat mau buah. oke. Yang sobat Natura Yang mau dapat buah bisa ikut loh. Iya. Oke. itu buah. Buah. Oke. Berapa banyak nih kak? Ini Jangan. ada sekitar 15 kata. Oh, Enggak dong. waduh. Ini 2. Satu lagi. 3 kali ya? Oke, Tiga boleh kali. boleh.
Oke, ini yang kedua nih, kata Apa yang kedua. ya? Jangan ngintip, Kak. Oke. Apa tuh? Kelas. Kelas. Oke, kelas ini sangat dekat dengan pendidikan ini. Betul. Kenapa? Silakan, Kak. Nah, kelas ini sebenarnya kalau kita ya di anak Sebangau terutama kita anak-anak tidak dibagi berdasarkan kelas. Maksudnya tuh, Kak? Jadi mereka punya grup nih. Oh, jadi ada buat grup besar, grup. grup kecil, betul grup owa dan grup burung pingang. Di mana mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Jadi karena dia kelas 6 dia harus belajar ini enggak. Jadi kita lihat nih kebutuhannya mereka nih kebutuhannya seperti apa yang bisa kita provide. Kalau misalnya mereka kelas 6 harusnya sudah mencapai ini, tapi ternyata dia belum mengerti ini, nggak apa-apa, kita bisa kembali ke bawah lagi untuk belajar. Wih, mantap. Iya. Wah, your battery is running low. Mantap. Tolong Om Jin. Terus juga kan kita tadi ada yang namanya kelas konservasi kan Kak. Kita ke kelas-kelas sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kita, mulai dari SD, SMP, SMA nih Kak. Jadi setiap kita masuk ke kelas-kelas ini di setiap sekolah untuk memberikan kelas konservasi tadi yang membawa hutan rawa gambut ke dalam ruang kelas gitu. Mantap. Dan juga nih salah satu kelas kita Ini kelas apa nih, Kak? kelas outdoor. Kelas outdoor. Ya, jadi yang nggak selalu itu kelas sebelum pandemi itu ya, Kak? Ya, jadi nggak selalu kelas itu di dalam ruangan, dalam betul. ruangan. Ada kelas outdoor begini, ada juga kelas di hutan. Kita bawa anak-anak ke hutan. Wih. Jadi definisi kelas untuk pendidikan lingkungan edukasi BNF tidak sebatas tidak hanya ruangan. ruang, betul. Oh, mantap sekali. Karena Kelas. di mana aja tuh bisa jadi kelas gitu. Betul, belajar bisa di mana aja ya Kak ya. Luar biasa. Satu lagi berarti ya? Iya, satu Satu lagi lagi, terakhir, oke, satu kata lagi. terakhir. Iya. Oke. Oh, boleh milih. Oke, silakan. Baca aja dulu, Kak. Iya. Pilih. Oke, mantap. Apa tuh, Kak? Fasilitator. Fasilitator. Apa tuh, Kak? Fasilitator. Ada apa dengan fasilitator? Fasilitator. DF. Ada apa dengan fasilitator? AADF ya. Iya. Ada apa dengan fasilitator? Fasilitator. Oke. Siap. Jadi setiap tim edukasi ini menjadi fasilitator untuk anak-anak. Nah, di samping itu kita juga menjadi fasilitator untuk tim kita juga. Wih. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak nggak ngerti nih, saya nggak ngerti tentang salah satu tema atau metode apa, kita bisa minta ajarin dengan kakak yang tim lain. Oh, Betul. dengan kakak yang lain ya. Jadi kan menjadi fasilitator untuk fasilitator lain. Mantap. Gitu. Jadi saling support ya. Betul. Teamwork, Saling fasilitator. mensupport. Gila. Begitu. Oke. Terima kasih. Yeay. Udah 3 kata. Selesai ya? Dijelaskan sangat lancar sekali sama Kak Petris. Sangat mengapresiasi. Mantap sekali. Oke, kita udah ngobrol banyak nih, Kak. Banyak sekali ya. Banyak sekali nih dari tadi apa? Tentang tentang apa? Secara umum pendidikan lingkungan hidup, terus juga tadi ada permainan. Satu kata 1000 cerita. Satu kata 1000 cerita. Jadi ini akan selalu ada ya Kak ya di setiap episode Di ya Kak? setiap episode akan ada. Wow, Itu berarti- tantangannya tuh buat narasumber. Oh keren dong ya Kak ya. Keren. Berarti kita bisa melihat berbagai sudut pandang nih Betul. dari setiap kata. Siapa tahu kakaknya dapat Iya. kata ini berbeda Yes. makna kan? Berbeda makna. Wah, itu bahaya. Kok bahaya? Oke. Mungkin Kak Petris mau menyampaikan sepatah dua patah kata ya kayak sambutan saja. Tidak. Wow. Mungkin ada ini. Tentang edukasi Ya, nih ya. tentang edukasi Oke, untuk jadi Sobat Natura yang ada. ya ada satu quote Ya. Sobat Natura yang menurut saya ini kok keren banget gitu loh. Nah ini dari Lady Bird Johnson, istri dari Presiden ke-36 Amerika, LBJ ya itu. Nah dia bilang bahwa the environment is where we all meet, where we all have a mutual interest, it is the one thing all of us share. Nah itu katanya Lady Bird Johnson. Wih, Artinya ini perlu diartikan. Bawa sini, Perlu silakan diartikan. artinya, Saya ada silakan. catatannya soalnya. Saya ada catatannya ya. Jadi artinya tadi itu lingkungan adalah tempat kita semua bertemu, di mana kita semua memiliki kepentingan bersama, dan itu adalah satu hal yang kita semua bagikan, share gitu ya. bersama ya. Wow, ya emang Ini keren kita kan berada di bumi lingkungan yang sama, di- one earth. Betul, one earth. One earth. Bukan ya, itu bukan iklan, one earth. Oke. Ya mungkin itu obrolan Yeay. kita hari ini podcast edisi pertama. Ini masih kisi-kisi saja. Jadi Oh jadi ini cuma pembuka ya Ini kayak pembuka. wow berarti masih Rangkaian. banyak yang lebih keren lagi nih setelah ini kak. betul. Iya, Wah jadi
Sobat Natura jangan sampai ketinggalan nih Kak. Jangan sampai ketinggalan. Jadi caranya gimana supaya nggak ketinggalan Kak? Supaya nggak ketinggalan caranya Like, comment, share, share gimana? Share ya. Kemudian terus bunyikan loncengnya. Ya. Dan juga untuk mungkin nih Kak Sobat Natura yang pengen tahu informasi selain ya tentang podcast ini, tentang BNF juga. Oh, betul, misal betul. tentang keanekaragaman hayati atau tentang program nursery-nya BNF atau mungkin webinar dan sebagainya, itu bisa follow sosial media kita sosial medianya BNF. Di sini ya. Ada di Instagram, Facebook, itu bisa. Twitter juga ya bisa di sini. Ya, nanti ada di sini. Alright. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya dalam podcast edukasi BNF. Study nature, Pelajari alam, love nature, cintai alam, stay close to nature. tetap Sampai dekat jumpa. dengan alam. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.